Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdurrahman Fathar Maharik, NIM F1S1211001. Di sini saya melakukan penelitian di UMKM Umi Juwai Jambi untuk menghitung optimasi kehitungan menggunakan program linear metode simplex. Langsung saja saya mulai. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan hasil dari wawancara dan pengamatan yang didapat dari usaha UMKM. Berdasarkan wawancara usaha UMKM yang mempunyai beberapa produk, salah duanya di antara kentang stop dan serundeng ubi jalar. Dalam satu kali produksi, UMKM tersebut menyediakan 100 kg kentang, 100 kg ubi, dan 4 kg bumbu. Perkemasannya ditakar dengan 200 gram kentang goreng untuk kentang mustopanya dan 100 gram ubi jalar yang sudah digoreng untuk serundeng ubi jalar. Sedangkan untuk bumbu masing-masing adalah 13 gram per kemasan. Dalam rangka mencari keuntungan maksimal dari produksi kedua jenis produk tersebut, saya melakukan penelitian dengan menggunakan program linear menggunakan metode simplex yang terdiri dari variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah-langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel keputusan. Di sini saya memiliki dua variabel, yaitu X1 dan X2. Dimana X1 merupakan jumlah produksi kentang Mustafa dan X2 merupakan jumlah produksi serundeng ubi jalar. Kemudian langkah kedua, menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah Zmax, yaitu memaksimalkan hasil dari produksi. Zmax sama dengan 8.000, yaitu harga keuntungan dari X1 atau kentang Mustafa, ditambah 4.000 yang merupakan keuntungan dari serundeng ubi jalar. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi kendala. Kentang memiliki fungsi kendala 200 X1 lebih kecil sama dengan 100. Kemudian 200 X1 ditambah S1 lebih kecil dari 100.000. Ubi jalar 150 kali X2 lebih kecil daripada 100. Kemudian 150 kali X2 ditambah S2 lebih kecil sama dengan 100.000. 100.000 adalah 100 kilo yang digramkan. Kemudian untuk bumbu 13X1 tambah 13X2 lebih kecil daripada S3, lebih kecil daripada 4.000. Kemudian 13X1 ditambah 13X2 ditambah S3 atau variable slack lebih kecil daripada 4.000. Kemudian langkah keempat, menentukan batasan tanda. Di sini batasan tanda untuk X1 dan X2 adalah lebih besar sama dengan 0. Langkah 5, menyusun persamaan ke dalam tabel. Dari hasil fungsi tujuan, kita akan menggunakan X1 dan X2 atau nilai terkecil dari kedua variabel. Kemudian memasukkan nilai-nilai lainnya seperti takaran perkemasan. Dari kemudian ada variabel slack. Nilai kanan merupakan persediaan atau stok dari bahan baku. Kemudian tabel ketiga kemudian langkah keenam menentukan kolom kunci. Di sini kita memiliki minus 8.000 yang merupakan nilai terkecil dari kedua variabel tersebut. Maka kolom kunci ada di kolom X1 ke bawah. Kemudian langkah ketujuh menentukan baris kunci. Untuk menentukan baris kunci, kita akan membagikan untuk kolom kunci kita akan membagi nilai kanan dengan X1, di mana untuk variabel select 1
kita memperoleh indeks 500 dari hasil pembagian 100.000 dibagi 200. Untuk nilai variabel select 2 sendiri adalah 0 karena 100.000 dibagi dengan 0. Selanjutnya ada 4.000 dibagi dengan 13, hasil 307,7. Kemudian langkah 8 menentukan baris kunci baru. Baris kunci baru yang kita peroleh adalah 1, 1, 0, 0, 2,077 dan nilai kanan 307,7. Kemudian langkah 9 mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Hasil yang dapat adalah 0, 4.000, 616 dan 246 1000. Hasilnya didapatkan dengan membagi minus 8 dengan mengkali minus 8.000, kemudian mengurangi dengan variabel di atasnya atau nilai di atasnya. Kemudian ada baris dari select 1. Bisa dilihat nilai hasilnya adalah 0, minus 200, 1, 0, minus 15,4 dan 38,460. Yang terakhir ada baris S2 dengan hasil 0, 150, 0, 1, 0 dan 100.000. Langkah 10 memasukkan nilai kunci. Dari hasil yang didapat dari nilai-nilai selain baris kunci tersebut, kita akan menginput hasilnya ke tabel. Setelah menginput hasil ke tabel, kita memperoleh X1 sama dengan 307,7 dan Zmax sama dengan 2461000. Setelah dilakukan analisis dan perhitungan dengan metode pemrograman linear, diperoleh hasil optimasi dalam bentuk nilai variabel dan nilai fungsi tujuan. Variabel X1 menyatakan jumlah produksi optimal kentang Mustafa adalah sebesar 307,7. Selain itu, hasil optimasi juga didapatkan dari nilai fungsi tujuan, yaitu sebesar Zmax sama dengan 2461000, yang mengindikasikan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari produksi kentang Mustafa dan serundeng ubi jalar dengan jumlah optimal tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan wawancara mengenai optimasi produksi kentang Mustafa dan serundeng ubi jalar dengan metode simplex, didapatkan hasil untuk X1 sama dengan 307,7 dan Zmax sama dengan 2461000, yang menyatakan keuntungan sekali produksi sebesar 2.461.000 dengan produksi 150 kemasan kentang Mustafa dan 225 kemasan serundeng ubi jalar. Saran untuk mendapatkan keuntungan produksi yang maksimal, maka UMKM menuju Jambi disarankan untuk memproduksi kentang Mustafa dan serundeng ubi jalar karena memberikan keuntungan dalam jumlah besar dan perlu dioptimalkan penggunaan sumber dayanya. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.